مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Pada pagi ini kita dihimpun Allah Subhanahu wa taala dalam ruangan yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin wirid Kader Muhammadiyah, kajian tafsir At-Tanwir Muhammadiyah yang sebelumnya kita laksanakan dari awal itu di Masjid Al-Fida karena sesuatu dan lain hal, karena mungkin ada persiapan menyambut bulan suci Ramadan, pengurus Al-Fida kita alihkan di ruang rapat pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau ini. Karena di masjid itu ayanda punya nilai ibadah. Sebagaimana dalam hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Jadi kalau ada pengajian di satu masjid, di masjid-masjid atau rumah-rumah Allah, di situ yasluna kitabullah, dibaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum. Jadi tadarus itu bukan membaca Al-Quran sebagaimana di bulan puasa kita pahami tadarus itu dengan membaca Al-Quran, tidak. Tapi yatadarasuna bainahum itu saling mendiskusikan Al-Quran, saling mengkaji Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pada jamaah itu akan diberikan Allah sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah akan diputi di antara jamaah itu kasih sayang. Kemudian yang tidak kalah hebatnya adalah mereka akan disebut kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk Allah. Jadi kalau di masjid itu nilai. Tapi kalau tidak di masjid, ini kan rumah kita Muhammadiyah, ya tidak ada salah juga ya. Karena dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru inna syaitan yanfiru minal bait lazi tuqra'u fihi Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi gedung dakwah kita, rumah Muhammadiyah ini pagi ini sedang membahas surat Al-Baqarah. Ya, ini syaitan juga bisa masuk ke Muhammadiyah, gedung dakwah. Tapi saya berharap tentunya pengajian ini di masjid ayatnya, di masjid, karena memang kita kan syiar dakwah itu yang kita jadi prioritasnya. Tidak kajian kalangan terbatas, tapi kajian yang terbuka untuk umum. Ayah sekalian yang saya hormati, saya dapat amanah dari Ustaz Saleh untuk melanjutkan kajian tafsir yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua PWM Pak Saidul Amin, kemudian Ustaz Henry Sayuti. Sampailah kita pada pagi ini surat Al-Baqarah ayat 3. Jadi surat Al-Baqarah itu adalah surat yang terpanjang dari Al-Quran. Surat yang terpanjang yang ada dalam Al-Quran. Madaniyah 286 ayat. Sepertiga dari surah Al-Baqarah itu membicarakan tentang tabiat orang-orang Bani Israel. Mulai dari ayat 47 sampai ayat 123 itu membahas tentang tabiat, karakter, sifat Bani Israel. Di ayat ketiga, sebelumnya kita tentu tidak mungkin untuk langsung menafsirkan ayat ketiga tanpa sebelumnya
mengetahui ayat 1 dan 2, karena di dalam disiplin ulumul Quran ini ada namanya munasabah ayat. Jadi ayat kedua itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam tafsir itu ada yang disebut dengan yufassirul Quran bil Quran. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Ini yang disebut dengan tafsir bil maksur. Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tafsir yang terbaik itu adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Yufassirul Quran bil Quran. Jadi tafsir bil maksur itu yufassirul Quran bil Quran, yufassirul Quran bis sunnah, yufassirul Quran bi aqwali sahabah, yufassirul Quran bi aqwali tabi'in. Tafsir yang terbaik itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis atau sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan aqwali sahabat, dan menafsirkan Al-Quran dengan aqwali tabi'in. Ini yang tafsir yang terbaik. Jadi kita pagi ini menjadikan referensinya tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, bukan berarti kita tak memberi masukan kepada tim perumus tafsir Tanwir. Jadi kita harapkan dari pengajian tafsir di PWM ini, kita anggap ini Mas Tarmo seperti bedah, ya, bedah tafsir. Kalau ada masukan-masukan saya ketika Halakoh Nasional Majelis Tarjih, saya sampaikan ke kawan-kawan tim perumus, mohon juga libatkanlah kawan-kawan di daerah, di wilayah. Gawe ini gawe sama-sama, dia cepat selesai. Ya, tapi tidak tahu apa pertimbangan mereka sehingga tidak direspon. Jadi sebagaimana tadi yang kita awali bahwa tafsir terbaik itu adalah tafsir Al-Quran, maka ayat ketiga di dalam surah Al-Baqarah ini menjelaskan ayat kedua di surah Al-Baqarah, yaitu tentang siapa saja orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang-orang bertakwa. Jadi awal surah Al-Baqarah itu membicarakan tentang ciri-ciri orang-orang beriman, ciri-ciri orang-orang kafir, ciri-ciri orang munafik. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ayat muttaqin itu ditafsirkan oleh ayat 3 ini. Dia dimaksud dengan lil muttaqin, lil mu'minina al muttaqin. Jadi kalau kita buka tafsir Sofwatul Tafasir Muhammad Ali As-Sobuni, itu lil mu'minin al-muttaqin, orang-orang beriman yang bertakwa. Jadi allazina yu'minuna bil ghaib. Coba kita bahas tafsir At-Tanwir. Allazina yu'minuna bil ghaib, yang dimaksud dengan iman menurut kawan-kawan perumus tafsir Tanwir itu adalah meyakini kebenaran Rasulullah SAW dengan keyakinan yang pasti tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi iman di samping meyakini juga mesti berilmu, ada pengetahuan terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita dituntut untuk berilmu, punya wawasan tentang beriman terhadap al-ghaib. Jadi al-ghaib itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Dan sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera di dalam konsep Islam itu harus diperkuat oleh sumber-sumber Al-Quran dan hadis-hadis. Jadi kalau informasi-informasi yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis, itulah yang menjadi konsepsi gaib dalam perspektif Islam. Surga misalkan, surga kita tidak akan dapat informasi
dari manapun selain informasi dari Al-Quran. Kalau ada informasi lain selain Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak bisa meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Allazina yu'minuna bil ghaib, surga, neraka, hisab, sirat. Ini al-ghaib. Karena ghaib itu kan ayahanda bisa saja saya meletakkan sesuatu di saku saya yang saleh nggak bisa lihat. Ya, itu bisa saja itu. Tapi kan itu kan bukan informasi dari Al-Quran, bukan informasi dari Sunnah. Jadi kita ini Muhammadiyah kan ar-rujuk ila Quran wa Sunnah. Saya ingin pastikan apakah betul-betul tafsir tanwir ini rujuknya ila Quran wa Sunnah itu seperti apa. Tidak ada salah juga kita kritik. Ya. Saya dimarahi oleh orang-orang NU. Kenapa mengkritik tafsir Al-Misbah? Kenapa tidak tafsir Buya Hamka itu? Saya tak sampai terpikir seperti itu, Mas Armo. Ya, karena saya ketika di UKM Malaysia itu disarankan oleh musyrik saya, supervisor saya, untuk bahas Al-Misbah. Kalau di Malaysia itu kan jangan sekali-kali kita membantah supervisor kita. Sulit itu nanti. Makanya saya terima saja, saya tidak terpikir ini NU. Ya. Kenapa tidak tafsir Buya Hamka saja? Jadi allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi tafsir tanwir mengutip Muhammad Rashid Ridho. Seharusnya di dalam kaidah tarjih indal mufassirin, ya, kita tak mengecilkan Muhammad Rashid Ridho. Dalam kaidah tarjih indal mufassirin ada satu kaidah yang menyatakan bahwa qaul salaf muqaddam. Perkataan ulama salaf itu harus diprioritaskan pengutipannya ayahanda. Jadi sebelum sampai ke Muhammad Rashid Ridho, kita kutip dulu hadis. Kita kutip dulu bagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai salah seorang pentafsir Al-Quran yang memang dilegitimate oleh Rasulullah SAW. Tetapi di dalam tafsir tanwir itu langsung kepada Muhammad Rashid Ridho menjelaskan. Nah, ini mungkin catatan kita, ya, Mas Tarmo. Jadi Muhammad Rashid Ridho menjelaskan dalam bukunya, dalam tafsirnya, bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah tidaklah mungkin memperoleh hidayah. Nah, jadi kunci untuk mendapatkan hidayah itu adalah beriman. Jadi beriman kepada Allah adalah jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu ya tentu akan diberikan penjelasan argumentasi yang rasional mengenai adanya penciptaan alam semesta ini. Kemudian dimantapkan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Ya, karena itulah pada ayat yang sedang dibahas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wallazina yuqimuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah ini kalau ada masing-masing kita tafsir tabir kan enak juga ya guys. Bisa. Di dalam bahasa Arab ya, iqamah itu itmam maknanya. Ya, jadi mendirikan itu bukan mengerjakan. Jadi itmam itu menyempurnakan. Jadi kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan makna dari iqamah itu adalah itmam, menyempurnakan. Tetapi di sini di tafsir tanwir sekali lagi tidak mengutip Ibnu Abbas. Ini mungkin koreksi-koreksi kita. Jadi dalam setahun nanti apa catatan dari MPK,
untuk diberikan ke saya dan saya teruskan itu kepada Majelis Kaji PP Muhammadiyah. Seperti itu. Dalam berita saya. Ya. Jadi ada kontribusi kita juga dalam perkembangan tafsir. Jadi pada ayat di atas digunakan kata yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Jadi di dalam tafsir Tanwir ini dijelaskan ketika kita ingin menanam pohon. Menanam pohon itu kan supaya lurus, itu ada kita cari sanggahan untuk lurusnya, penyangga supaya lurus. Nah, jadi pohon itu tidak bisa kemudian ditanam dengan posisi yang tidak lurus. Jadi selamat datang Mbak Yanda, Pak Wahid dan Pak Munawar. Agar pohon itu lurus, dia ada penyangga. Yang kita lihat. Jadi tafsir Tanwir Muhammadiyah seperti itu, Ayanda. Tapi alangkah lebih baiknya, sebagaimana kita kutip tadi, tafsir Tanwir menghadirkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan iqamah itu adalah ismam, menyempurnakan. Maka ketika mendirikan sholat, ya seluruh hal-hal yang terkait dengan itu harus dipastikan betul itu terpenuhi kesempurnaannya, rukunnya, kemudian syaratnya, kemudian tertibnya, sunat-sunat sholat dan seterusnya itu, kemudian juga yang terkait dengan ruh sholat itu sendiri, yaitu khusyuk. Ya, khusyuk. Jadi konsep khusyuk itu di dalam tafsir At-Tanwir ini dijelaskan dengan mendatangkan sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang kita kenal dengan konsep ihsan. Jadi konsep ihsan itu adalah satu upaya kita untuk menuju sholat yang khusyuk. Itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini konsep ihsan yang kita hadirkan dalam sholat untuk mencapai sholat yang khusyuk. Jadi hendaklah kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kamu tidak dapat melihat Allah, ya, tetapi Allah yakinlah melihat. Jadi mendirikan sholat harus memenuhi unsur-unsur ruh sholat, dan ruh sholat itu yaitu khusyuk dan khudu. Jadi ada ruh dan khudu di dalam tafsir At-Tanwir. Khudu itu dengan menghadirkan hati dalam gerak dan unsur-unsur yang ada dalam sholat, seperti berdiri, ruku, sujud, duduk dengan sempurna. Ya, di samping itu Allah juga memerintahkan agar sholat dilakukan secara terus-menerus, sebagaimana ditegaskan. Ini jadi dalam tafsir At-Tanwir juga mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan sholat. Jadi sholat yang terus-menerus, yaitu allazina hum ala sholatihim daimun. Di sholat ini tidak ada mood-moodnya. Jadi ketika THR keluar, jadi allazina hum ala sholatihim daimun. Kemudian Allah memerintahkan juga agar sholat itu dilakukan tepat waktu. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Kemudian Allah memerintahkan agar sholat itu selalu dilakukan secara berjamaah. Wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi rukuklah bersama orang-orang rukuk, maknanya adalah sholat berjamaah. Dalam hadis juga dijelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jamaati tafdulu sholatul fas bi 27 darajah. Ini penjelasan tentang sholat. Jadi pada akhir-akhir ini kita juga menyaksikan banyak ternyata nilai-nilai sholat itu yang tidak terkoneksi dengan sikap, perilaku dan perbuatan orang yang sholatnya. Ini dijelaskan dalam tafsir Tanwir
kita saksikan sebagian besar koruptor, pencuri, penipu, perampok, pencopet, dan pelaku kejahatan lainnya adalah orang-orang yang rajin mengerjakan sholat. Ini saya baca dari tafsirnya. Ini dari tafsirnya Mas Samo. Jadi koruptor, pencuri, penipu, perampok, pencopet, pelaku kejahatan adalah orang-orang yang rajin mengerjakan sholat. Maka kemungkinan besar mereka tidak melakukannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah juga mengancam orang-orang yang sholat dengan ancaman yang sangat menakutkan. Wailun lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Ini yang dalam tafsir At-Takwir. Kemudian allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi para mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan infak pada ayat 3 surah Al-Baqarah ini adalah infak secara umum. Jadi makna infak dalam surah Al-Baqarah ayat 3 ini secara umum tentunya mencakup yang wajib dan yang tatawwu, yang sunat. Mimma razaqnahum mengandung makna ini min ini ba'diyah li tabaid. Kalau faedahnya ba'diyah sebagian, maka nafkah yang diperintahkan Allah untuk dikeluarkan itu hanyalah sebagian harta yang dimiliki, tidak semua. Yang demikian itu dimaksudkan agar pemberi nafkah dilakukan dengan ikhlas, ya, karena itu kan bukan hak kita. Tentu ikhlas, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan karena bersyukur pada Allah, bukan karena ria, bukan karena ingin dipuji, bukan karena pamer atau mencari popularitas. Yang sebelum ini kan kita banyak melihat itu, banyak sumbangan-sumbangan yang kita tidak tahu motivasi sumbangan itu untuk popularitas kah, ingin dipuji kah, ria dan seterusnya. Jadi mengeluarkan infak atau zakat memang belum mendapat perhatian yang besar dari kalangan umat Islam. Padahal apabila infak atau sedekah itu dikelola dengan baik, dengan manajemen yang baik, insya Allah dapat mengurangi, menekan jumlah kemiskinan. Maka sebab jumlah orang Muslim yang tergolong mampu di Indonesia ini banyak, tidak sedikit jumlah orang yang mampu di Indonesia ini. Namun mereka masih merasa berat mengeluarkan infak, padahal sebagian harta mereka itu adalah hak dari orang-orang miskin. Nah, sebagian besar umat Islam sangat ringan mengerjakan sholat. Sebentar lagi kita hari Senin akan menjalankan puasa, bahkan menaikkan haji berkali-kali, umroh berkali-kali, yang biasanya dengan biaya yang sangat besar. Tetapi apabila diajak untuk berinfak, diajak untuk bersedekah dengan rezeki yang Allah berikan dan titipkan, yang sebagainya adalah hak dari saudara kita, ini sangat berat sekali. Misalnya untuk membantu orang yatim, orang miskin, untuk kemaslahatan umum, mereka sangat berat. Alhamdulillah kita Muhammadiyah ada Nazis sebagai lembaga yang mengelola zakat, diharapkan nanti akan mampu untuk menjadi garda terdepan dalam mengamalkan ayat 3 surah Al-Baqarah. Yang berikutnya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi beriman pada kitab ini yang tentunya adalah Al-Quran, kitab suci yang terakhir, dan bima unzila ilaika, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Ini sebab penjelasan dari Nabi, Al-Quran itu juga diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan hadis. Jadi ala inni utitul kitab wa mislahuma. Ketahuilah bahwasanya Allah turunkan Al-Quran dan semisal Al-Quran itu secara bersamaan. Maka hadis itu juga merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha.
Nah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi, ya, beriman kepada Al-Quran itu beriman dengan isi seluruh kandungan Al-Quran secara rinci, ya, meliputi semua bagian-bagian yang ada dalam Al-Quran, seluruh aspek dalam Al-Quran. Sementara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil dan sebagainya cukup secara garis besar saja. Ada perbedaan antara keimanan pada Al-Quran dengan iman pada kitab suci Al-Quran. Tapi masalahnya seperti yang sekarang ini kan Injil itu kan sudah mengalami perubahan-perubahan. Taurat juga seperti itu. Sebagaimana yang tegas Allah menyatakan, "Afatasma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifun." Jadi perubahan dalam kitab Injil dan Taurat itu sudah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Afatasma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifun. Mereka tahrif semua kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada satu riwayat, ini tidak ada dalam tafsir Tanwir. Ada satu riwayat yang ketika ada salah seorang Yahudi menghadap Nabi Muhammad SAW yang mereka melakukan perbuatan zina, mengadu kepada Rasulullah bagaimana hukuman yang harus kami terima dari perbuatan kami. Nabi Muhammad meminta untuk membuka Taurat, baca Taurat, bagaimana hukuman pelaku zina di Taurat. Ketika membaca ayat tentang zina itu, mereka tutup bagian ayat yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina, yaitu rajam. Nah, ini menegaskan bahwa mereka sudah merubah kitab-kitab suci mereka. Nah, di samping itu juga konsep tauhid mereka sudah berubah. Klaim Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Klaim Nasrani mengatakan bahwa terjadi perubahan yang sangat besar-besaran pada kitab suci Injil dan Taurat. Maka dalam konsep itu tegas Allah katakan, laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Ini kafir, Pak. Jadi kafir itu tidak bisa dirubah-rubah dengan non-muslim. Jadi makna kafir itu langsung Allah yang mendefinisikan. Bagaimana mungkin kita bisa mengamandemen Al-Quran? Ya, kalau mau amandemen silakan saja amandemen undang-undang. Al-Quran jangan diamandemen. Karena definisi kafir itu langsung Allah yang memaknai. Laqad kafara allazina qalu. Iya, laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir. Kafir adalah orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga tuh. Definisi itu, Pak. Trinitas. Nah, kami katanya toleransi. Kita berkoar-koar menyebut kafir itu kan pada tempatnya, di masjid, di ruang rapat pimpinan wilayah Muhammadiyah. Tidak ada ketika kita gotong royong bersama-sama dengan warga, kemudian ada di situ yang non-muslim, terus kita panggil ya kafir, ya kafir. Tentu kita panggil namanya kan, Ahok, misalkan, ya ayah Ahok. Ya tidak kita panggil kafir, tidak. Nah seperti itu, jadi kita pada tempatnya. Sementara mereka juga punya istilah yang sama dengan kita pada penyebutan orang-orang yang selain mereka, domba yang sesat dan seterusnya. Jadi ini satu indikasi yang sangat jelas bahwa beriman kepada kitab suci Taurat, Injil itu adalah beriman pada kitab suci yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa, Nabi Daud dan selain. Setelah itu tidak ada lagi konsep beriman kepada kitab suci. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kembali menegaskan wa bil akhirati hum yuqinun, menegaskan kembali ayat sebelumnya, yaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Al-ghaib
satu di antara al-ghaib itu adalah wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka inilah ya yang akan pasti mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang muflih. Ini barangkali untuk apa? Sesi tanya jawab nanti dipersilakan. Tinggal dibaca tafsir tanwinnya panjang.